Setelah dibangunin, teman saya ini langsung kaget, terperanjak. Kaget, teriak sejadi-jadinya. Di situ teman saya itu melihat sosok hantu. Sosok hantu yang badannya itu tinggi, terus wajahnya ini hitam. Jadi hantunya ini wajahnya hitam sekali di sini. Wajahnya hitam, tapi anehnya ini wajahnya hitam, pakaiannya putih. Oke guys, berjumpa lagi dengan saya Mbah Atmo tentunya di channel Rasa Misteri, di mana ada rasa memiliki misteri tersendiri, di mana ada misteri memiliki rasa yang berbeda. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang menurut saya ini kisah-kisah misteri. Biasanya orang itu berasumsikan bahwa sebelumnya ini ya, untuk meluruskan saya minta maaf dulu bahwa kalau saya ini menyinggung atau cerita saya ini tidak mewakili di tempat teman-teman semua. Karena kisah misteri yang akan saya bawakan ini cukup menarik, dan sebetulnya orang-orang itu banyak nggak yang menyangka kalau kenapa di tempat itu tuh ada misterinya. Mana mungkin orang itu banyak kan berasumsi seperti itu. Jadi saya akan membawakan sebuah kisah misteri yang terjadi di sebuah pondok pesantren yang di daerah Mojokerto, di mana pondok pesantrennya ini tidak bisa saya sebutkan namanya karena saya khawatir kalau ini nanti merupakan pencemaran atau memang menyinggung perasaan dari keluarga Pak Yai dan Bu Nyai sendiri. Nah, mungkin kalau di Mojokerto, kalau teman-teman pernah di pondok ini pasti tahu yang namanya Bang Komar. Bang Komar itu sebetulnya adalah istilah karena sebetulnya hantunya itu memang sering membuat onar. Namanya akhirnya santri-santri di situ menyebutnya itu Bang Komar. Jadi kalau ada kejadian apa-apa itu pasti nyebutnya ada Bang Komar, Bang Komar, Bang Komar itu. Teman-teman itu istilah itu akhirnya santri-santri itu tahu dan akhirnya menjadi sebuah gimana ya? Akhirnya kalau sekarang karena kejadiannya ini sudah beberapa tahun yang lalu ya. Jadi kalau sekarang itu mungkin bahasanya langsung cepat viral. Jadi orang satu pondok pesantren di Pondok Putra dan Pondok Putri itu sendiri langsung booming kalau mendengar kisah Bang Komar itu. Kalau misalkan ada teman satu mendengar kisah Bang Komar baru ada kejadian itu, pasti banyak orang nanti langsung menyebarluaskan karena memang masyhur, memang sangat terkenal juga di pondok itu. Jadi kisahnya itu awalnya seperti ini. Cerita ini saya dapatkan dari santri-santri di pondok tersebut. Jadi karena ada beberapa santri yang saya ajak bikin konten tapi tidak berkenan, malu, tapi mempercayakan saya untuk membawakan kisahnya. Nah, itu di pondok pesantren di daerah Mojokerto tepatnya. Jadi ceritanya begini. Kalau awal mulanya sendiri itu tidak diketahui Bang Komar itu asalnya dari mana, terus itu nama asli atau bukan, terus sejak kapan itu ada nama Bang Komar gitu. Akhirnya tidak diketahui. Saya pernah menggali beberapa dari santri-santrinya, kebetulan teman baik juga, tapi memang semuanya itu pendapatnya sama, bahwa Bang Komar itu asal-muasalnya dari mana, terus sejak kapan itu tidak diketahui. Yang jelas Bang Komar ini adalah sosok jin yang sering membuat onar. Akhirnya teman-teman itu nyebutnya Bang Komar.
Suatu ketika di pondok pesantren itu ada pelajaran namanya diniyah ya. Diniyah itu dimulainya kalau di pondok tersebut itu setelah maghrib sampai nanti menjelang isya. Jadi setelah teman-teman mengajar diniyah di pondok tersebut, habis itu apa itu namanya, santri-santri itu santri yang lelaki dan perempuan itu sholat. Waktu sholat ada satu orang nih yang nggak sholat, sengaja nggak sholat, akhirnya tidur di ruangan kelas tersebut. Di ruangan kelas tersebut temen itu kebetulan tempatnya itu di pojok belakang karena mungkin tempatnya terlalu nyaman atau gimana. Waktu teman-temannya itu sholat isya, yang santri satu ini tidak mau sholat. Akhirnya teman yang satu ini tuh tidur di bangku tersebut. Akhirnya teman saya itu kayak diganggu dalam artian kayak ada yang memanggil. Ketika teman saya bangun menoleh, itu tidak ada siapa-siapa. Terus setelah itu teman saya ini mengabaikan melanjutkan tidur malam. Yang lain pada beribadah sholat, teman saya ini malah tidur. Akhirnya dari situ ada sosok, menurut teman saya itu kayak ada sosok yang mendekatinya, tapi ndak kelihatan. Jadi kayak seakan-akan tuh ada orang berjalan bangunin. Setelah dibangunin, teman saya ini langsung kaget, terperanjak, teriak sejadi-jadinya. Di situ teman saya itu melihat sosok hantu yang badannya itu tinggi, terus wajahnya ini hitam. Jadi hantunya ini wajahnya hitam sekali di sini. Wajahnya hitam, tapi anehnya ini wajahnya hitam, pakaiannya putih. Wajahnya hitam, tapi busananya ini busana putih yang sudah lusuh. Karena teman saya ini shock, karena saking shocknya itu tadi, karena wajahnya ini semuanya hitam. Jadi yang berdasarkan penuturan teman saya itu yang kelihatan putih itu hanya di matanya saja, di bola mata yang putih itu tok. Yang selain itu wajahnya itu hitam. Terus di sini tuh kayak ada darah itu, merah-merah di sini. Di bagian pinggir-pinggir itu seperti ada darah. Karena teman saya ini saking kagetnya, jadi cuma teriak, kayak gagap. Akhirnya kayak seperti apa ya? Kayak orang gaguk. Akhirnya nggak bisa bergerak. Teman saya itu terus berusaha untuk lari, karena saking takutnya si teman saya ini tadi. Akhirnya teman saya ini sampai ngompol. Setelah ngompol, teman saya ini teriak-teriak sambil menangis. Hantu itu. Karena saking takutnya, terus tiba-tiba itu teman saya itu bisa lari. Setelah lari, pintu ruangan kelas itu tadi kan awalnya tertutup ya teman-teman ya. Tertutup. Teman saya ini kok membuka itu dengan sekuat tenaganya. Setelah membuka dengan sekuat tenaga, teman saya ini langsung kayak mau lari dari luar kelas itu. Setelah lari dari luar kelas, santri-santri yang lain yang setelah sholat itu tadi, yang sebelumnya sholat, itu kebetulan sudah kembali. Terus ngumpul di depan itu sambil teriak, teman-teman santriwatinya itu teriak semua. Ternyata teman saya ini
ternyata yang berwujud sosok Bang Komar itu tadi, yang sudah viral wujud Bang Komar itu tadi, ternyata itu memang bukan hantu. Jadi teman saya ini istilahnya cuma di prank kalau bahasa sekarangnya. Teman saya di prank, akhirnya di situ itu teman saya itu merasa malu karena nggak sholat, terus ditakut-takutin keluar ruangan kelas, langsung diketawain sama teman sekelasnya itu tadi, teman belajarnya di pondok itu tadi. Ternyata teman saya itu di prank. Singkat cerita, malamnya sekitar jam 10 tadi, yang sekitar jam 10 tadi itu tiba-tiba orang yang menakut-nakutin itu kan teman sebangkunya, bukan sebangkunya, teman-teman sekelasnya. Teman sekelasnya yang nakut-nakutin itu tadi, waktu mau tidur kebetulan ruangan pondok sama kelasnya, pondok untuk istirahat untuk tidur ya, itu bersampingan, cuma terpisah lorong gitu aja. Terpisah lorong. Ini teman saya yang teman yang nakutin ini tadi, yang pura-pura jadi hantu itu tadi, itu tuh seakan-akan itu malamnya itu kayak mendengar suara meja itu kayak diacak-acak kayak diberantakin lah, kayak diberantakin itu. Teman saya ini keheranan loh, kok ada malam-malam seperti ini, kok ada orang ngamuk di pondok, kok berani, siapa? Akhirnya teman saya ini tadi memberanikan diri melihat di ruangan kelas itu tadi. Setelah teman saya ini masuk ke ruangan kelas, anehnya di ruangan kelas itu tidak ada siapa-siapa dan tidak terjadi apa-apa. Jadi yang teman saya yang mendengar kayak ada orang membanting meja, terus kayak ada orang memukul-mukul meja, memukul-mukul kursi, terus ngacak-acak meja dan kursi itu, setelah dilihat itu mejanya dan kursinya itu masih rapi. Karena kebetulan di pondok tersebut setelah belajar itu mejanya kan seperti meja, kursinya itu seperti kursi seperti ini, cuman enggak ada untuk lengannya, ini enggak ada. Jadi setelah belajar itu kursinya itu kok ditumpuk di atas mejanya, jadi kakinya ke atas itu. Itu masih rapi, masih tersusun rapi. Ketika dicari, karena teman saya itu yang nyamar jadi hantu itu tadi, kebetulan teman saya itu pemberani gitu. Dicari di sekeliling itu, loh kok nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada apa-apa, dicari, akhirnya teman saya ini keluar, akhirnya tidur lagi. Besok paginya itu teman saya ini terbangun sebetulnya niatnya itu mau menceritakan kejadian ini ke teman-temannya, bahwa setelah nakut-nakutin itu kok koyok kualat gitu loh, jadi koyok kena karma. Teman saya ini dihantui. Ketika pagi teman saya bangun, anehnya ketika teman saya bangun yang sebelumnya itu tidur di asrama lelaki, di ruangan lelaki, di kamar lelaki yang bareng sama teman-temannya, di kamar itu ada sekitar 6-8 orang, satu kamar itu. Tapi anehnya ketika teman saya ini bangun, teman saya ini tidur di ruangan kelas itu. Jadi kayak seakan-akan waktu tidur itu seperti ada yang membawa, seperti ada yang mindahin. Teman saya ini kaget loh. Saya ini sebelumnya tidur di kamar, kok bisa saya tidur di sini gitu. Kok nggak mungkin rasanya. Harusnya ini saya tidur di kamar, kok tiba-tiba saya ini pindah ke kelas. Teman saya ini masih belum sadar bahwa dipindahin hantu.
Akhirnya teman saya ini tidak menghiraukan, lalu kembali ke kamar, mandi, lalu sholat subuh. Setelah sholat subuh, kebetulan itu ada ngaji pagi. Ada ngaji pagi. Setelah ngaji pagi itu baru mau ke untuk sekolah formalnya, ke sekolah aliyah atau apa ya? Kalau SMA itu aliyah, kalau SMP itu mungkin setara sanawiyah mungkin kalau di pondok. Iya ya Om ya. Sanawiyah. Ya, setara sanawiyah. Itu mau berangkat sekolah formal waktu di sekolah formalnya itu di sana itu kan ada beberapa teman-teman sekamar, teman-teman lain kamar, akhirnya ngumpul di situ. Di situ ternyata teman-temannya itu kayak ngegrup gitu loh, kayak ngegrombol. Jadi waktu teman saya ini masuk, kayak seakan-akan itu semua orang ini membicarakan teman saya, lagi membicarakan dirinya. Teman saya ini masih belum ngeh ini kalau jadi bahan perbincangan. Setelah itu teman saya ini kok merasa aneh, kok teman-teman ini yang biasanya setiap pagi itu bisa ngumpul nyapa-nyapa, ini kok aneh, kok asik ngerumpi sendiri gitu. Mulai dari itu teman saya ini sadar bahwa ini ada yang aneh. Teman-teman saya ini nggak seperti biasanya. Akhirnya teman saya itu nyamperin, kenapa kok sepertinya itu kok asik gitu. Terus kok kenapa nggak seperti biasanya? Biasanya sampean ini ibaratnya apa ya, koyok nyapa, terus ini kok malah keasikan sendiri, ngobrol sendiri gitu. Menegur seperti itu. Akhirnya teman saya ini diminta duduk sama teman-temannya. Setelah diminta duduk, teman-temannya ini tanya, sampean tadi malam itu kemana? Saya tadi malam itu akhirnya teman saya menceritakan, saya tadi malam itu ke ruangan kelas ngecek seperti ini, ternyata nggak ada apa-apa. Akhirnya saya itu balik ke kamar dan tidur. Terus setelah tidur sampean kemana waktu pas tidur itu? Sekitar jam 1 malam. Ya enggak kemana-mana, saya ini tidur biasa. Ternyata berdasarkan saksi mata di situ, teman saya ini waktu tidur itu nggak ngerasa kalau ternyata teman saya ini kayak ngelindur, kayak mengigau jalan tapi sambil merem. Tapi berdasarkan si saksi mata ini tadi, teman saya ini bersama lelaki tua, ada sosok mbah-mbah yang nuntun dia. Dan teman saya ini dipaksa mengaku, akhirnya nggak mengaku, tapi teman saya menceritakan bahwa iya, kalau saya ini bangun tidur kok tiba-tiba di ruangan kelas, kok aneh gitu. Akhirnya diceritakan bahwa semalam itu sampean itu pas tidur, kami itu melihat bahwa kamu itu berjalan sambil merem, terus di samping kamu itu ada mbah-mbah yang bahasanya itu menganti itu apa ya, menggandeng tangan. Akhirnya sampean ini masuk ke ruang kelas itu. Loh, tapi berdasarkan penuturan dari saksi mata, anehnya ruangan kelas yang untuk pengajaran diniyah itu terkunci. Tapi anehnya teman saya kok bisa masuk. Jadi teman-teman saya ini nggak percaya bahwa itu mengalami hal tersebut gitu. Lewatnya lewat mana? Masa iya kamu manjat jendela? Enggak, saya masuk ngecek malam itu ya pintu nggak terkunci kok. Padahal ketua kelasnya itu sendiri yang mengunci ruangan itu dan kuncinya itu di bawah. Kebetulan di pondok tersebut kuncinya itu bukan kunci apa itu namanya,
Bukan kunci pintu yang diceklek-ceklek gitu, bukan, tapi memakai gembok. Nah, gembok itu kalau misalkan nggak dikunci, gemboknya ini kuncinya ini nggak bisa dilepas. Tapi teman saya ini yang ketua kelasnya ini tetap kekeh bahwa sampean itu nggak lewat pintu. Buktinya apa? Buktinya gembok itu masih terkunci. Dan misalkan gembok itu tidak terkunci, kuncinya ini tidak mungkin lepas, tidak mungkin di tangan saya. Ketua kelasnya itu menyampaikan seperti itu. Akhirnya semakin booming lah kejadian hantu Bang Komar. Kejadian hantu Bang Komar ini akhirnya booming, akhirnya sampai ke keluarga dalam, keluarganya Pak Yayi dan Bu Nyai. Setelah itu teman saya ini yang ditakutin ini tadi, yang tidurnya dipindah, itu dipanggil ke dalam, ditanyain sampean ini melakukan apa. Kamu kalau nggak melakukan sesuatu yang buruk itu nggak mungkin Bang Komar itu sampai ngamuk seperti itu, sampai jahilin sampean. Akhirnya teman saya ini mengaku bahwa ada si temannya yang satunya itu tadi nggak mau ikut sholat, malah tidur di ruang kelas. Akhirnya ditakut-takutin. Setelah mengaku, akhirnya dari perwakilan dari keluarga itu, Gusnya itu menyampaikan bahwa lain kali jangan pernah nakut-nakutin seperti itu lagi, karena kalau kamu nakut-nakutin teman kamu seperti itu, biasanya orang-orang yang nakutin seperti itu akan diganggu sosok Bang Komar itu sendiri. Akhirnya dari kejadian itu teman-teman yang seangkatan itu nggak berani jahilin apa itu namanya santri lain untuk nakut-nakutin itu. Teman saya ini wis nggak berani semua. Akhirnya wis dari sejak kejadian itu nggak pernah lagi yang namanya ngepreng dengan nakut-nakutin hantu itu nggak berani. Terus untuk yang cerita selanjutnya, ini banyak yang banyak berasumsi bahwa teman-teman yang di pondok itu mungkin orangnya itu kayak terkekang, kayak ya gimana ya bahasanya, kalau di pondok itu sendiri kan memang dilarang merokok di area pondok. Bahkan kalau ketahuan itu hukumannya sangat fatal, sangat berat. Hukuman di pondok ketahuan merokok itu. Tapi yang namanya anak remaja ya, itu ada saja yang nekat merokok. Jadi di pondok itu kebetulan mau dibangun lantai 2. Modelnya itu seperti balkon, itu sudah bentuk cor-coran yang atapnya itu. Teman saya ini kebetulan yang mencuri mencuri waktu apa ya bahasanya, merokok sembunyi-sembunyi itu. Ini ada 3 orang. Teman saya yang ditakut-takutin itu tadi, teman saya yang nakutin, yang ngeprank, sama teman saya yang satunya lagi. Itu di balkon merokok bertiga, itu merokok bertiga. Merokok bertiga itu sebetulnya suasana ini ya memang takut sih. Kalau di pondok kan memang suasana ini itu kayak suasana sunyi, tenang, terus sepi, terus jauh dari keramaian. Intinya suasana di dalam pondok itu memang benar-benar tenang lah. Lagi asik-asik merokok, dari 3 orang ini tadi ada teman satu lagi datang. Teman satu lagi datang ini kebetulan kakak senior, kakak kelas lah. Misalkan teman saya ini kelas 1, mungkin yang datang ini kelas 2. Karena teman saya yang 3 ini takut kalau ketahuan merokok, akhirnya si rokok ini tadi dimatikan terus diinjek, dibuang, puntung rokoknya dibuang. Setelah yang kakak kelasnya ini tadi menanyakan, sampean ngapain di sini? Kalau bahasa Jawa ini mboten cak, itu
Jadi pakai bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya enggak Kak, ini kita cuma nongkrong aja, galau di kamar, nggak ada aktivitas. Karena kakaknya ini tadi yang naik ke atas ini memang sengaja mau merokok ya. Jadi mungkin wis asumsine kakak ini bahwa orang yang naik ke balkon ini pasti merokok, nggak ada tujuan lain, pasti merokok. Akhirnya temen yang kakak kelasnya ini tadi menanyakan, sampean ngerokok ya di sini? Temen yang 3 ini nggak mau menjawab. Akhirnya temennya yang kakak kelasnya ini tadi itu mengeluarkan rokok, dibagikan. Setelah dibagikan, barulah mereka ini yang 3 orang ini tadi mengaku bahwa temen yang 3 ini tadi memang tujuannya di sini merokok, terus rokoknya udah dibuang karena ketahuan takut dihukum gitu. Akhirnya singkat cerita berempat ini merokok di balkon. Tiba-tiba si kakak kelas yang satu yang baru datang ini tadi waktu merokok, ini saya ceritakan dulu posisinya ya. Kalau posisi santri-santri ngerokok di balkon itu posisinya seperti apa ya? Seperti tentara yang lagi berjaga. Seperti tentara yang lagi berjaga. Jadi mungkin kalau kita ngerokok itu kan identik dengan kita duduk bersampingan ya. Duduk bersampingan terus ngobrol. Kalau di pondok ini enggak, lain. Jadi punggung ini ketemu punggung ini, akhirnya koyok saling menjaga 4 arah gitu, saling mengawasi. Karena saking takutnya ketahuan, terus saking kepinginnya merokok, dan saking nakalnya si santri-santri ini tadi, akhirnya saling mengawasi. Singkat cerita, yang kakak kelas ini tadi, yang paling tua ini tadi, waktu merokok gini, dari kejauhan ini kayak ada sosok putih. Sosok putih, akhirnya teman saya ini nunduk gini, ngerokok. Dilihat gini, kok semakin mendekat. Terus ngerokok lagi nunggu. Kok semakin mendekat gitu. Akhirnya jaraknya itu sekitar 3 atau 4 meter. Jadi sosok itu sangat jelas. Sangat kelihatan jelas sosok putih seperti pocongan. Dan itu sebetulnya memang pocongan, ada sosok pocong yang datangnya itu memang mendekat. Jadi kalau di film-film itu kayak mencolot gini ya. Itu enggak. Itu seperti kayak di film-film itu, misalkan kita kedip langsung tiba-tiba buka mata langsung semakin mendekat. Kita kedip buka mata langsung mendekat. Akhirnya jarak 3 meter itu tadi, teman saya ini tadi yang rokok, yang paling tua ini tadi nunduk terus sambil merokok, sambil melihat si bayangan kaki pocongnya itu tadi yang melayang di atas balkon itu tadi. Jadi koyok tali pocongnya yang bawah itu kayak naik ke atas itu. Jadi tali pocongnya itu memang melambai itu. Jadi pocongnya itu nggak menyentuh tanah ya, nggak menyentuh balkon itu, kayak melambai itu. Akhirnya teman saya ini ketakutan sewangking takutnya. Si teman saya ini tadi yang merokok ini tadi itu wis nggak berani gerak, nggak berani ngomong, wis nggak bisa gerak, wis nggak bisa bicara apapun, itu wis nggak bisa. Karena kalau misalkan teriak pasti ketahuan gitu, pasti ketahuan kalau sedang merokok, akhirnya nanti dihukum dan dipanggil orang tuanya. Nah si santri-santri ini tadi ketakutan, akhirnya cuma diem. Akhirnya teman saya yang ketakutan ini tadi pingsan, langsung pingsan di tempat. Setelah pingsan, teman saya yang sebelah kanannya itu menyadari bahwa teman sebelahnya itu koyok anggapannya itu bukan pingsan ya, tapi tertidur. Kok tertidur ini cacaknya ini, kok masnya ini, kakaknya ini tertidur malahan. Setelah tertidur, teman saya yang satunya ini tadi yang di samping kanannya yang pingsan itu tadi
menoleh. Setelah menoleh kakaknya itu langsung tiba-tiba itu kayak pocongan itu langsung pas di depan mata. Jadi pocongan itu ternyata bisa duduk juga, nggak berdiri tok. Jadi kayak memang lagi duduk jongkok melihat si yang pingsan ini, karena pocongnya ini melihat si yang pingsan ini, yang satunya ini noleh. Yang satunya noleh langsung shock. Langsung shock melihat pocongan itu yang mukanya itu sangat-sangat menyeramkan. Bahkan diceritakan dari teman saya itu kayak dari matanya ini keluar belatungnya. Keluar belatungnya terus berdasarkan penuturan teman saya ini tadi apa itu namanya, baunya itu sangat menyengat. Baunya itu sangat menyengat, sangat busuk sekali baunya itu. Karena saking shocknya itu tadi, teman saya yang mengetahui itu tadi langsung loncat, langsung kayak terperanjak gitu. Akhirnya teman yang dua lagi itu menyadari bahwa ada sesuatu. Setelah ditoleh, memang ada pocong di belakangnya mereka, di depannya teman yang pingsan ini tadi. Setelah itu berempat ini tadi langsung pingsan semua di balkon itu tadi, di loteng itu tadi. Karena saking ketakutannya mereka itu baru melihat sosok pocong di dalam pondok. Karena sebelumnya teman-teman saya nih gak ada yang percaya bahwa di pondok itu ada hantu, apalagi ada penunggunya, ada pocongnya. Teman-teman pondok itu ndak ada yang percaya. Cuman kalau menceritakan cerita horor itu semuanya itu tertarik. Singkat cerita, keesokan paginya ada tukang kebun yang naik ke balkon itu tadi, ke loteng itu tadi, ke tempat yang mau dibangun itu tadi. Ada tukang kebunnya mau membersihkan di area tersebut. Akhirnya si tukang kebun ini melihat kok ada santri tidur di sini gitu, kok aneh gitu. Karena si tukang kebun ini tadi penasaran, akhirnya mendekati ke 4 santri itu tadi. Setelah mendekati ke 4 santri, ternyata di situ ada puntung rokok. Setelah ada puntung rokok, si tukang kebun ini tadi nggak berani membangunkan, akhirnya memanggil kepala santri. Mungkin kalau di sekolahan formal itu setara dengan kepala sekolah. Kepala santrinya di situ. Setelah itu bertemu menyampaikan bahwa ada santri yang merokok di lantai atas dan sekarang ini tertidur di sana. Puntung rokoknya masih ada di sana. Akhirnya si kepala santri ini tadi naiklah ke atas. Naik ke atas. Setelah itu dicek, ternyata benar ini ada puntung rokoknya dan ada santri-santrinya ini masih tertidur di situ. Setelah itu santri-santrinya ini tadi dibangunin. Setelah dibangunin, mungkin kalau bahasa orang formalnya itu ada namanya BB, bimbingan penyuluhan, atau BK, bimbingan konseling. Akhirnya keempat santri ini tadi dibawa ke ruangan khusus lah, anggap saja ruangan BK, bimbingan konseling, anggap saja seperti itu. Setelah itu ditanyain, akhirnya keempat santri tadi ini tadi mengaku bahwa lagi merokok di lantai atas. Setelah itu ditakutin wujud pocong itu tadi. Akhirnya mereka berempat ini ketakutan dan pingsan di TKP. Setelah itu teman saya ini diberi hukuman. Hukumannya adalah rambutnya itu digundul semua dan orang tua wali itu dipanggil. Setelah dipanggil, diberi hukuman. Sejak saat itu tidak ada lagi santri-santri yang berani merokok di lantai atas itu, karena saking viralnya, saking ketakutannya.
Akhirnya wis ndak ada, mungkin santri-santri lain mungkin masih merokok tapi mungkin di tempat lain. Terus ada satu lagi ini juga sama di pondok itu juga. Itu ada sosok, bukan ada sosok sih, sebetulnya ada seorang santriwati, ada santri perempuan. Kebetulan santri perempuan itu dipercaya oleh keluarga dalam, keluarga Pak Yai dan Bu Nyai untuk membantu merawat cucunya. Akhirnya diberi akses khusus lah, istilahnya apa ya, santri dalem, mungkin santri dalem. Jadi di pondok itu kalau menjadi santri dalem itu mungkin wis luar biasa, nggak sembarangan santri bisa menjadi santri dalem. Maksudnya bisa keluar masuk ke rumahnya Bu Nyai, Pak Yai itu suatu kehormatan bagi santri-santri yang lain. Kebetulan di belakang rumah santri dalem, di belakang rumah dalem Pak Yai dan Bu Nyai itu tadi ada makam keluarga. Si santri dalem ini tadi sudah dikasih tahu sama Bu Nyai sama Pak Yainya bahwa ketika si santriwati ini datang bulan itu ndak boleh pergi ke makam, meskipun tidak mendoakan. Masuk makam itu tidak boleh. Entah si santriwati ini menerobos masuk atau entah si santriwati ini tadi kelupaan, jadi ini tidak diketahui. Akhirnya si santriwati ini tadi masuk ke makam untuk membersihkan di area makam tersebut. Kebetulan si santriwati ini tadi lagi datang bulan. Setelah masuk ke makam mau membersihkan makam tersebut, terjadi sesuatu yang aneh. Anehnya seperti apa? Jadi waktu membersihkan itu enggak terjadi hal yang mistis atau yang menakutkan, itu enggak terjadi apa-apa, karena kebetulan kejadiannya itu pas siang hari. Karena makamnya itu cukup luas ya, karena pondoknya ini cukup terkenal di Mojokerto dan juga memiliki makam pribadi yang cukup luas. Akhirnya si santriwati ini tadi berniat untuk membuang sampah dibawa keluar, karena sudah semua sampah itu sudah dikumpulkan, mau dibuang, mau dibakar. Lah anehnya si santriwati ini tadi itu kok dari siang sampai sore itu keliling di makam itu terus gitu. Jadi si santriwati ini tuh keliling di makam kayak seperti orang kebingungan. Ada santri yang lainnya itu melihat, loh kok itu mbaknya itu kok di makam, kok jalan terus, kenapa gitu. Akhirnya dilihatin tok, nggak ditegur, nggak apa, cuma dilihatin tok. Akhirnya wis berlalu begitu saja, nggak ditegur. Akhirnya si santriwati ini tadi tetap keliling. Akhirnya ada salah satu anaknya Pak Yai, Gusnya, kebetulan mau mendoakan atau tawasul ke makam tersebut. Setelah mau tawasul kok melihat si santri ini kok kebingungan. Akhirnya si santri ini tadi disapa sama Gusnya. Setelah disapa ditanyain, sampean ngapain di makam di sini? Karena si santriwati ini tadi masih shock, koyok kelelahan, koyok jalan terus, muter-muter di makam terus itu, koyok kebingungan, koyok linglung gitu. Jadi ditanyain sama Gusnya itu koyok cuma
cuma gitu tok, nggak ada respon apa-apa, nggak merespon apapun. Akhirnya si Gusnya ini notice nih bahwa si santriwati ini nggak beres, pasti ada kejadian yang di luar nalar manusia. Akhirnya dikasih minum sama Gusnya. Sebelum dikasih minum itu didoakan dulu, di minumannya itu didoakan, terus dikasihkan minum ke santriwati. Setelah diminumkan, si santriwati itu tiba-tiba itu langsung lemes, terus langsung duduk. Setelah duduk, si santriwati ini menceritakan bahwa si santriwati ini lagi datang bulan, terus berniat untuk membersihkan area makam. Nah, waktu selesai membersihkan area makam, si santriwati ini mau keluar membawa sampah, mau dibawa keluar, mau dibuang. Tapi anehnya si santriwati ini mencari pintu keluar, kok tidak ada pintu keluar. Jadi si santriwati ini tetap membawa sampah sama tetap membawa sapu. Jadi keliling dari siang sampai sore itu keliling terus gitu, bawa sampah sama bawa sapu. Akhirnya si Gusnya ini tanya, loh sampai apa lagi memiliki apa ya namanya, hadas. Iya, memiliki apa itu namanya, apalagi haid gitu bahasanya. Apalagi haid. Terus akhirnya si santriwati ini tadi menjawab iya lagi haid, lagi datang bulan. Terus Gusnya ini tanya, apa sebelumnya sampean enggak dikasih tahu sama Pak Yai dan Bu Nyai, kan sampean ini santri dalam gitu. Akhirnya diceritakan berdasarkan penuturan si santriwati ini tadi, santriwatinya itu lupa kalau dia ini sedang haid terus membersihkan makam. Sejak kejadian itu si santriwati itu diwanti-wanti bahwa lain kali kalau sedang haid jangan ke area makam, tidak boleh, sampean di luar aja gitu. Saya sendiri juga tidak tahu apa penyebabnya, karena ini kan hanya sebuah penuturan cerita dari teman-teman saya di pondok tersebut. Dan itu alasannya kenapa kok bisa sampai seperti itu saya juga tidak tahu. Tapi memang dari dulu itu memang terkenal seperti itu. Bahkan ada orang yang berniat jahat masuk ke pondok mau mencuri katakan. Itu juga pernah kejadian bahwa pencuri itu nggak bisa keluar dari pondok. Jadi di pondok itu cuma keliling terus mencari pintu keluar dari malam sampai pagi. Nah, setelah dikasih minum dari Bu Nyai, Pak Yai atau Gusnya atau di keluarga dalamnya, itu baru bisa sadar. Tapi kalau ditegur santri-santri yang mondok di situ, itu kayak seakan-akan itu nggak mempan. Jadi orang itu kayak linglung terus, keliling terus. Jadi kejadian-kejadian seperti itu di pondok itu memang terjadi, dan memang ada beberapa kisah yang sebetulnya itu di luar nalar, yang di luar dugaan sendiri, yang mungkin notabene bahwa pondok itu ndak ada hantu, ndak ada jin atau dan lain sebagainya. Tapi ternyata di pondok-pondok itu memang justru koyok jin-jin itu memang koyok gimana ya, koyok suka nempatin di tempat di situ. Mungkin ndak tahu minta didoakan atau apa, saya ndak tahu. Yang jelas di pondok itu ndak semuanya itu kayak ndak ada jinnya gitu. Tapi anehnya yang saya ketahui berdasarkan penuturan dari beberapa teman saya yang ada di beberapa pondok, memang terjadi hal yang serupa. Jadi memang ada hal-hal yang mistis yang di luar dugaan, yang ndak bisa dijelaskan dan nggak bisa dinalar. Tapi memang terjadi di sekeliling kita. Oke, cukup sekian cerita dari saya. Mungkin bisa kita sambung, atau mungkin yang selanjutnya ini saya akan membawakan narasumbernya yang aslinya mungkin loh ya, kalau teman saya berkenan untuk cerita, untuk membawakan kisah ini. Oke, sampai berjumpa lagi dengan saya Mbah Atmo di channel Rasa Misteri.
di mana ada rasa memiliki misteri tersendiri.